Nah, saya lihatnya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu. Kalau di LPE-nya Bapak Ibu masih seperti ini, artinya eh, update si pelakunya belum dimasukkan. Nah, di sini kuncinya Bapak Ibu. Yaitu ada ekuitas awal, defisit operasional, ditambah yang tiga koreksi. Koreksi ekuitas. Itu karena dari penambahan aktivitas apa tadi? Bu FRT, Pertama, kedua, ketiganya di usia udah habis. di mute dulu. Bu Elvi dari mana ya? Oke, di Bu Elvi ya, Bu Elvi dari mana ini? Mungkin Bu Siska bisa dibantu di mute. Nah, ini koreksi di sini Bapak Ibu. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu sesuaikan. Nah, sampai selanjutnya, nah, laporan arus kas. Nah, itu Bapak Ibu ambil ada dari si pelaku. Udah jadi ini. Nah, oke. Kemarin Pak Kormodin nanya, kenapa aktifannya nggak nambah? Kenapa akumulasi penyusutannya nggak masih sama, penyisian piutangnya sama? Ya saya sampaikan itu belum ada data dari BPKAD, kan begitu. Nah, tapi kemarin sudah ada data dari BPKAD. Nah, sekarang untuk penambahan aktiva sudah clear ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, nanti Bapak Ibu terakhir itu, berapa sih persediaan yang hibah dari Dinas Kesehatan? Nah, nanti akan kita koreksi di sini. Nanti di LPE akan muncul, yaitu hibah atau penambahan persediaan dari Dinas Kesehatan. Itu akan masuk di LPE. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini laporan keuangan pokok namanya Bapak Ibu ya. Jadi ini laporan keuangan itu pertama satu laporan keuangan pokok terdiri dari 6 laporan tadi. Nah, ini laporan keuangan pokok nih. Laporan keuangan pokok, terus kemudian data umum, kemudian kebijakan akuntansi, selanjutnya adalah kaitan dengan penjelasan pos-pos laporan keuangan. Di sini sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu ada komentar? Jadi ini Bapak Ibu pindahkan dari si pelaku ya. Contohnya saya lihat dari apa ya kaitan dengan LPE-nya. Yang rata-rata Pak Kisno dari Sidoarjo ini belum mengupdate laporan keuangannya, baik LO, neraca maupun dari LPE. Nah, coba saya lihat dari LPE-nya. Oke. Coba saya share screen. Ininya bisa nggak ya? Anu, si pelaku. Oke, bisa kelihatan si pelakunya? Bapak Ibu bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Yang membedakan yang baru dengan yang lama ada di sini Bapak Ibu neraca. Coba kita lihat komponen neraca itu apa? Kas, piutang, penyisian piutang. Nah, penyisian piutangnya udah beda ini. Kan dari persediaan juga beda. Kalau yang lama kan persediaan sama nih, karena memang belum ada update persediaan. Terus aktiva tetap, peralatan, mesin, gedung, bangunan sampai ke bawah ini sudah beda ini, kan gitu. Nah ini Bapak Ibu salin ini. Kuncinya saya ke dalam mudah di sini. Kalau sepanjang ini nol, aman saya. Tapi kalau ini nggak nol, saya harus terakhir satu-satu. Nah di sini juga itu. Kas di lapsal harus sama kas di laporan arus kas. Kan gitu. Oke, nah ini Bapak Ibu salin. Terus kemudian yang membedakan di sini LPE. Nah ini, coba saya lihat besarkan. Nah LPE. LPE itu kan dulu cuma ekuitas awal, surplus defisit, ekuitas akhir. Nah ketemu di sini. Sekarang ada koreksi ekuitas. Pengurangan pelatan dan mesin, pengurangan aktiva lain-lain. Nah data ini saya dapat dari mana? Dari sini Bapak Ibu. Dari mana ya caranya gerakkan sini ya. Oke, dari sheet selanjutnya. Oh, di sini. Nah, dari sini. Dari aktual. Nah, bacanya begini. Apa?
aktiva Bapak Ibu berkurang nih. Kan gitu. Dari 4054 menjadi 3920. Ini nanti di caleg harus diuraikan ini. Kenapa? Tapi satu sisi Bapak Ibu ada belanja modal 34 juta. Terus kemudian saldo awal, saldo akhir dikurangi saldo awal ketemu 133. Nah, terus sebenarnya real aktiva Bapak Ibu yang berkurang itu berapa? 167. Inilah langsung dipindahkan ke LPE. Kan 167 nih. Nah, terus aktiva lain-lainnya berkurang juga ini. Dulu sudah ada, nah Bapak Ibu dulu ada 5635 nilai bukunya, tapi sekarang menjadi 0. Artinya ada penghapusan aset lain-lain atau aktiva lain-lain. Ini kan berkurang nih, masuklah di LPE sini. Sehingga ekuitas Bapak Ibu berkurang ya. Dulu 4710, sekarang 3875. Nah, ini koneksi langsung ke neraca ini, kan langsung jadi. Kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi CALK itu Bapak Ibu sesuaikan dulu laporan keuangan pokoknya sesuai dengan si pelaku. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu belum, mungkin masih ada waktu nih 1 hari 2 hari ini untuk dibikinkan CALK-nya. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Tinggal disalin. Kalau saya menyarankan disalinnya saja, nggak usah dikopi ulang. Karena kalau dikopi ulang agak susah nanti. Lebih baik Bapak Ibu, apa namanya, Bapak Ibu, eh, Bapak Ibu ketik ulang aja ya. Lebih mudah begitu. Kalau saya sih lebih menyarankan begitu Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan di sini silahkan. Nanti dicoba dulu. Saya sengaja awal pekan langsung saya usahakan untuk Bapak Ibu terpaparkan tentang CALK ini supaya Bapak Ibu apa ya istilahnya Bapak Ibu bisa ada cukup waktu nih untuk mengerjakannya gitu. Oke. Oke, kita kalau belum ada pertanyaan nanti kita kembali lagi ke sini. Oke. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu ya. Oke, bisa dilihat ya. Mohon diperhatikan dulu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya baru masuk namanya berikutnya yaitu kaitan dengan catatan atas laporan keuangan. Ini nggak berubah nih Bapak Ibu. Data umum segala macam ya silahkan di kondisi real Bapak Ibu. Meskipun kami sudah menyampaikan template, tapi tetap Bapak Ibu eh, sesuaikan dengan kondisi real. Nah, di sini ada data umum, terus kemudian ada kebijakan akuntansi. Nah, kebijakan akuntansinya ini kaitan dengan penyisian piutang sudah saya sesuaikan dengan kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Nah, oke, Bu Zulaika, ada pertanyaan Bu dari Raman Utara? Belum Pak, belum. Oh ya, oke, baik. Pak. Itu ada yang ngintip di belakang itu, siapa itu? Besinya Oke. Pak Pur. Ya, oke. Nah ini Bapak Ibu kebijakan akuntansinya relatif sama lah kalau satu kabupaten itu, relatif sama itu. Oke, nah ini kebijakan akuntansi, tata kelola, penganggaran ya relatif sama lah se-Indonesia Raya ya. Gitu ya. Nah, kemudian yang nggak bisa dicontoh adalah penjelasan pos-pos laporan keuangan. Oke, coba kita scroll ini ke bawah. Kalau kas mungkin tidak berubah. Kalau kas tidak berubah ya Bapak Ibu ya. Piutang mungkin sudah berubah. Kemarin kan ada koreksi kan ini. Oke, saya scroll aja ke bawah. Nah, ini maksud saya sini sudah saya sesuaikan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Lampung Timur ini. Nah, nanti mudah-mudahan ada dari kabupaten lain yang ikut ini, dari Lampung Tengah, dari Pringsewu, dari Pesisir Barat, dari Lampung Barat, kan gitu boleh gabung, nanti boleh share informasi. Oke, ke bawah. Terus, oke. Nah, ini juga sudah saya sesuaikan dengan
kebijakan pemerintah Kabupaten Lampung Timur ya, kaitan dengan nilai kapitalisasi ini. Kemarin Waimili ya, Waimili itu ada koreksi aktiva itu. Nah, boleh nanti kita lihat satu-satu si pelakunya masing-masing. Tetapi Bapak Ibu harus segera merubah laporan keuangan pokok sesuai dengan si pelaku ya, Bapak Ibu ya. Kalau masalah analisis nanti mudah itu. Nah, masuk di sini Bapak Ibu. Kalau cash basis rata-rata tidak berubah. Cash basis tidak berubah kecuali Sidoarjo berubah, Adirejo berubah ya. Itu. Oke, belanja di sini coba Bapak Ibu. Nah, kontrolnya di sini saya. Belanja modal ini harus sama dengan penambahan aktiva tetap. Kemarin ada belanja modal gedung dan bangunan di bawah nilai kapitalisasi. Kelihatannya langsung dihapus itu. Kan itu ya nggak apa-apa, dikoreksi itu. Jadikan dianggap sebagai belanja, bukan menambah modal. Oke, terus pembiayaan juga gitu Bapak Ibu. Nah ini khusus untuk Labuan Maringgai. Nah Labuan Maringgai ini ada kasus khusus nih. Dia ada uang muka belanja. Uang muka belanja nanti perakuannya dianggap sebagai pengembalian uang dulu. Nah, uang muka belanja itu diartikan masih ada duitnya ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu makanya nanti harus jadi perhatian Bapak Ibu. Di akhir tahun itu tidak boleh ada uang muka. Artinya uang muka itu harus clear semua itu. Kalau akhir tahun masih ada uang muka, itu akan jadi masalah. Nah, nanti saldo silpa Bapak Ibu tidak akan sama dengan rekening koran. Itu akan jadi pertanyaan. Pengalaman saya selama ini, uang muka belanja ini jadi masalah ini, gitu loh. Labuan Maringgai nanti kita diskusi khusus nih. Labuan Maringgai itu transaksinya cukup kompleks. Ada uang muka belanja. Oke, nah nanti kalau Bapak Ibu normal-normal saja, penerimaan pembiayaannya dari silpa ini. Nah terus Bapak Ibu, cash basis tidak relatif tidak berubah kemarin. Nah kemudian selanjutnya kas dan setara kas nih, berapa jumlahnya? Silakan. Piutang juga gitu. Nah piutang ini kalau bisa dijelaskan ya Pak, ini piutang apa ini? Tidak harus jumlah langsung. 15.750 ini piutang apa? Ini harus dijelaskan. Nah persediaan juga sudah berubah ini. Persediaan Bapak bukan 2025 bukan 406 lagi, tapi sesuai dengan angka si pelaku kemarin, sesuai dengan neraca SIPD. Terus berikutnya aset tetap. Nah, aset tetap ini yang agak ruwet nih Bapak Ibu. Aset tetap kan ada saldo awal nih. Kemudian ada penambahan. Nah, penambahannya ada dua. Penambahan dari belanja modal dan penambahan dari hibah ya, hibah atau transfer aktiva tetap dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kemenkes. Bisa nambah di sini nih. Ini penambahan. Nah, kemudian pengurangan. Yang jadi pengurangan tadi, contohnya dari Sidoarjo tadi, penambahannya berapa, pengurangannya berapa. Nah, kalau bisa pengurangan itu diuraikan di sini. Itu apakah hanya koreksi nilai atau memang ada penghapusan atau ada apa? Ini diuraikan di sini nih. Pak, boleh nanya nggak, Pak? Oke, boleh silakan Pak. Boleh kalau ada Pak. Itu yang saldo awal itu saldo yang 2024 atau yang gimana, Pak? Yang Ini saldo saldo awal? ini saldo 2024, Pak. Oh iya. Ya, karena saldo akhir 2024 itu sama dengan saldo awal 2025. Toh, terus kemudian ada penambah mutasi, ada penambahan, ada pengurangan. Ketemulah saldo akhir. Nah, ini penambahan ini kalau bisa masukkan angka di sini. Nah, 34 langsung ditulis 34. Nah, kan gitu. Nanti kan bisa aja Bapak Ibu penambahan itu bukan hanya dari peralatan dan mesin, gedung bangunan juga berubah nanti kan gitu. Usahakan kalau rupiah itu ada di 0,00 ya Bapak Ibu ya. Nah, 0,00 karena kita masih mengenal angka sen. Terus RP itu tanpa spasi, tanpa titik. Nah, ini. Ya ini hal sepele tapi apa? Perlu dipahami. RP angka langsung berapa angkanya koma ini Bapak Ibu. Biar kelihatan rapi gitu. Nah, kalau rapi kan enak juga dilihat kan. Kita sepakat nih suka yang cantik, suka yang ganteng. Begitu juga tulisan kan, kalau rapi, cakep gitu kan enak juga si auditornya juga tidak bad mood nih kan gitu. Nah, Bapak Ibu.
Oke, penulisan rupiahnya juga begitu. Oke, Pak Made, kalau ada pertanyaan lagi. Nah, Pak, nanti Bapak Ibu berubah di sini nih Bapak Ibu. Di apa namanya di aset tetap. Nah, mungkin PR nanti coba Bapak Ibu pilah ada nggak transfer persediaan dari Dinas Kesehatan. Kemarin tuh datanya masih ruwet tuh, saya juga kurang begitu paham, tapi saya kejar dulu aktifannya dulu. Kalau aktiva udah clear, nanti update si pelaku penambahan persediaan dari dinas mudah itu. Kemudian aset lain-lain. Nah, aset lain-lain juga begitu Bapak Ibu. Kalau tadi lihatnya Sidoarjo 0 ya, ini juga diganti 0. Nah, pengurangannya karena apa? Diuraikan di sini. Nah, utang usaha juga gitu, Bapak Ibu di breakdown utang usaha ekuitas. Nah, ekuitas ini Bapak Ibu ambil dari LPE. Jadi di sini surplus defisit tahun berjalan disesuaikan dengan koreksi ekuitas, baik penambahan peralatan gedung, penambahan peralatan dan mesin, penambahan gedung bangunan, aktiva tetap lainnya dikoreksi di sini itu persis diambil dari LPE. Kemudian pendapatan diambil dari LO, beban-beban ini kan itu. Nah, itu Bapak Ibu ya ini dibikin rapi, bikin cakep kan enak juga dilihat kan. Itu Bapak Ibu. Terus berikutnya arus kas juga gitu, aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris. Transitoris itu adalah kaitan dengan pajak yang Bapak Ibu pungut dan pajak Bapak Ibu store. Pajak yang itu harus nol itu. Begitu ada PFK atau perhitungan pihak ketiga itu sudah menjadi pertanyaan besar nih. Nah, kalau lihatkan semua normal-normal nih, kecuali mohon izin nih, Labuan Maringga ini agak menarik ini kasusnya. Kan itu. Oke. Ini Bapak Ibu CLK yang harus Bapak Ibu sesuaikan. Nanti 1 atau 2 hari ini Bapak Ibu kejar karena kelihatannya dari KAP sudah nunggu nih kan gitu. Nah, itu CLK ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Nanti ada kasuistis khusus masing-masing puskesmas. Saya sudah berapa bikin catatan misalkan. Misalkan Raman Utara. Raman Utara ini saldo persediaan awal antara daftar berita acara persediaan dengan laporan keuangan beda. Dan kemudian beban persediaannya defisit negatif. Itu transaksi abnormal itu. Transaksi yang tidak normal. Itu bagaimana nanti kita diskusikan per puskesmas. Kan itu. Oke, silakan Bapak Ibu ada pertanyaan? Bingung? Praktek dulu nanti Bapak Ibu bikin, nanti bisa telepon atau WA saya atau email ke saya. Nanti kita cek bareng-bareng. Ini sudah tidak sulit lagi ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan. Bapak Ibu menyesuaikan di neraca, menyesuaikan di LPE, menyesuaikan di LO. Kan itu dari Izin aktual bertanya, basis akan Pak. dihasilkan neraca, LO, LPE. Kan tapi secara teori LAK itu LAK itu juga dari accrual basis, tapi dalam aplikasi kita LAK kita ambil dari cash basis karena untuk memudahkan penyusunan. Oke, silakan Bapak Ibu ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, Pak oke, Dana. Bu Beni. Ini kami kan kemarin ada ini Pak bimbingan juga dari Kak Komarudin KAP. Nah itu beliau melampirkan format neracanya itu agak berbeda dari si ini kita yang kita buat. Untuk dari beliau itu menyarankan kalau untuk pengisian piutang itu sebenarnya tidak dicantumkan tidak apa-apa. Itu sebenarnya bagaimana ya Pak untuk pengisian Oh, nggak piutang itu? apa-apa, Karena nggak apa-apa. Seharusnya itu dari KAP menganut asas neto. Neto. Jadi piutang bruto dikurangi penyisian piutang, ketemulah piutang neto. Ya nggak apa-apa kalau memang menyarankan begitu. Tapi secara substansi tidak masalah kan itu. Kalau ini secara umum seharusnya pakai prinsip bruto. Berapa piutang bruto dikurangi penyisian piutang kan gitu. Kalau soal formatnya nggak apa-apa, kita sesuaikan aja. Kita ikuti kan gitu format-format ini. Tapi kan itu tadi Bu,
memang kita di pemerintah Kabupaten Lampung Timur itu belum punya seragam bentuk format laporan keuangan ya. Jadi perlu saya Iya, Pak. jelaskan begini. Satu, SIPD itu laporan keuangan Bapak Ibu BLUD sebagai entitas akuntansi. Karena nanti akan dikonsolidasi dengan Dinas Kesehatan, akan menjadi namanya LKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Nah, aplikasi yang kita bikin, saya beri nama si pelaku aja, si Sistem Informasi Penyusunan Laporan Keuangan. Atau boleh nama lain banyak itu. Itu kaitan Bapak Ibu sebagai entitas pelaporan. Sebagai entitas pelaporan. Karena Bapak Ibu sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Nah, kondisi yang real terjadi adalah seharusnya Bapak Ibu pakai aplikasi kita yang panjang itu, yang pelatihan dari jurnal itu semua. Dari situ nanti akan dihasilkan SP3, SP3 sampaikan ke dinas, dinas disampaikan ke BPKD, hasil SP2. Nah, SP2 nanti diinput ke SIPD, jadilah laporan keuangan Bapak Ibu sebagai entitas akuntansi. Kan gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau saya ada kas yang beda, dari kas awal kemudian jadi kas akhirnya beda, neraca yang awal beda neraca akhir, saya bisa paham. Dulu itu banyak belanja-belanja yang belum di SP3-kan. Begitu di SP3-kan, kas Bapak Ibu turun, belanjanya naik kan gitu Bapak Ibu. Ya, kalau saya tidak bisa intervensi KAP kan gitu. KAP maunya seperti apa ya kita ikuti aja. Yang penting kita sudah menyediakan apa yang diminta oleh KAP kan gitu. Nah, Oh, kalau ya Pak. Terima jadi kasih, kalau Pak. dari KAP menghendaki restatement ulang ya silakan kita ikuti kan gitu. Nggak kita nggak bisa sejauh itu untuk intervensi. Yang penting datanya sudah ada kan itu. Ya memang ada perbedaan sih pemahaman saya dengan audit auditor yang baru. Kalau saya audit terakhir 2010 ya, 15 tahun yang lalu saya ngaudit. Kalau dulu kami istilahkan istilahnya koreksi audit. Nah, laporan keuangan unaudit menjadi laporan audited, yaitu kita bikin AJP, jurnal penyesuaian. Tapi kalau sekarang KAP mengendaki laporan keuangan sudah utuh, sudah jadi, dia tinggal meriksa gitu loh. Ya itu nggak apa-apa, kita hormati saja itu, nggak apa-apa. Oke, Oh, izin bertanya lagi, Pak. oke, silakan Bu Weni. Ya ini Pak, kami kan dari Dinas Kesehatan itu ada koreksi persediaan. Nah, jadi dari dinas setelah kemarin ada pemeriksaan BPK itu, dari puskesmas kami ada koreksi persediaan dan akumulasi penyusutan. Ya. Yang itu tidak sama dengan di puskesmas. Nah, itu kan berarti kita harus input ulang di SIPD gitu Pak, apa gimana? Nah, di SIPD neraca yang Ibu sampaikan ke Gimana, Pak? saya kemarin itu sudah koreksi itu atau belum? Kemarin dari dinas baru menyampaikannya kemarin hari Jumat Pak, belum Oh ya ini. udah, di SPD-nya harus diperbaiki Bu. Karena nanti Berarti kami neraca awal Ibu di 2026 ini beda. Nah, nanti siapa? Berarti kita final itu setelah audit BPK-nya selesai, itu baru angka itu final. Kalau masih audit BPK jalan, masih proses, akan bergerak terus angka itu. Nanti akan ada koreksi aktif, koreksi piutang, koreksi persediaan, koreksi aktiva itu akan bergerak terus itu. Nah, jadi nggak apa-apa kalau memang ada koreksi, Ibu perbaiki di SIPD. Nanti jurnalnya bisa kita koordinasikan, Bu. Jurnalnya apa, kita lihat di situ kan itu, Bu. Sehingga nanti angka yang Ibu miliki dengan angka di SIPD, dengan angka di dinas harus sama itu. Bahkan harus sama juga dengan angka di hasil audit KAP. Karena akan menjadi patokan selanjutnya. Nah, kalau neraca ini akan terbawa seumur hidup nih angka ini. Sementara kalau LO itu kan habis di tahun ini. Di 2025 habis. 2026 mulai dari nol lagi kan gitu. Tapi kalau agak neraca atau istilah akun real itu akan terbawa terus sampai inflasi gitu. Makanya salah-salah tahun sebelumnya harus kita koreksi segera ini dengan di tahun 2026 ini supaya tidak terbawa tahun-tahun selanjutnya. Saya kalau terus terang, kalau dari auditor eksternal menyoroti kaitan dengan angka-angka laporan keuangan, saya tidak begitu khawatir. Ya udah kalau salah kita koreksi kan gitu.
debit di kredit, kredit debit itu udah biasa. Tapi yang agak saya khawatir zaman dulu, saya waktu jadi auditor, dibongkar di belanja. Belanja perjalanan dinas dicek, beli ATK dicek, beli obat dicek, itu kalau saya agak worry itu situ. Karena ada konsekuensi pengembalian duit itu. Nggak apa-apa gitu. Nah, kalau saya gitu. Tapi nggak, iya betul Bu Eni, nanti diperbaiki ya Bu ya. Diperbaiki ya Bu ya. Di SIPD-nya diperbaiki. Nggak, terus berproses ini Kak, selama audit itu terus berproses, itu nggak akan pernah selesai. Selesainya adalah nanti setelah laporan Siap, audit siap baik Pak. terbit. Pulang dulu Pak. Audit BPK nanti kita sesuaikan, nanti udah tenang selanjutnya kan gitu. Oke, Pak Agung nih, raise hand Pak Agung. Izin Gimana Pak Pak Agung? bertanya. Ya Pak, izin Ya. Pak, izin Pak. Siapa dulu nih Pak? Pak, siapa tadi? Pak Agung, boleh Pak Agung? Oh iya. Ya Pak, nanyain tentang yang LPE tadi loh Pak. Yang mana? LPE Pak. LPE, oke. Itu kan kalau di caleg itu kan yang di CE, ya Pak, CELK Pak. LPE. Nah, LPE-nya Sidoarjo kan belum diperbaiki nih. Coba kita lihat. LPE ya. Gimana Pak Agung? Silakan sambil disampaikan sambil saya buka LPE. Iya ya Pak. Ini kan ada kayak belanja modal itu kan jadi penambahan ya Pak ya. Mas, Iya menguraikannya bukan di LPE. Di LPE saldo awal tambah surplus defisit sama koreksi sama saldo akhir. Tapi kalau penambahan dari penambahan belanja modal itu masuk di CLK Pak, di aktifannya Pak, bukan di LPE-nya Pak. oh iya ya Pak, maksudku kan di aset tetap itu ya Pak ya. Iya, dia saya tetap. Coba saya bawa ke bawah dulu ya. Iya Pak. Bentar. Ya, mohon maaf nih kalau share screen-nya kurang bagus. Saya generasi lama ini. Oke, coba sebentar. Sama aja Pak, saya juga generasi lama Pak. Oh ya ini Pak, piutang. Nah ini penambahan ini penerimaan pembiayaan. Nah ini, oke kelihatannya Iya. Pak Agung ya kelihatan. Nah ini penambahan Iya ini Pak. ada dua Pak. Penambahan Mm-mm. dari belanja, ada Iya. penambahan dari transfer atau hibah ya, Pak Agung ya. Oh Baru dari nanti hibah ya Pak. Bapak uraikan di sini. Penambahan aset berasal dari pengadaan kan 34.090 nih. Terus Mm-mm. ditebutkan penambahan dari transfer dari Dinas Kesehatan berapa gitu diuraikan di sini Pak. Oh iya Pak. Termasuk juga pengurangan. Pengurangan kenapa? Oh, ada penghapusan, ada apa namanya? Ada transfer keluar. Silakan Pak di sini Pak. Oh dijelaskan di bawahnya ya Pak ya. Iya, dijelaskan di bawahnya. Tapi penambahan ini total penambahan ya Bapak ambil dari apa? Belanja dan Sheet, hibah. sheet akrual ya di si pelaku ya. Oh iya Pak. Kalau dilihat dari neraca gitu Pak, Dilihat dari neraca kenapa? dari neraca ICPD itu kan dia ada ini Pak, kayak jumlah aset tahun lalu sama tahun sekarang kan jumlahnya itu lumayan jauh Pak. Terus kadang ada juga yang jumlah aset lainnya itu masih ada angkanya, belum nol gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Aset lainnya kalau memang masih ada angkanya, Bapak uraikan di sini, Pak. Tapi sudah beberapa puskesmas itu saya lihat sudah nol, Pak. Oh iya Pak, kalau Ah, Sri Mulyani sih jadi Bapak nol uraikan Pak. juga di sini penambahan berapa, pengurangan berapa, langsung pengurangan Bapak uraikan dari sini. Kalau contoh yang dulu awal-awal sebelum ada data neraca terbaru, penambahan itu kan cuma dari belanja modal kan. Ternyata penambahan itu juga ada dari hibah, Pak. Dari hibah atau dari penambahan dari dinas kesehatan mungkin atau dari eh, kesehatan provinsi maupun kabupaten maupun Kemenkes. Silakan Pak ditambahkan di sini, Pak. Soalnya ya Pak kemarin kan cuma belanja aja yang tak Iya, bukan masukin. hanya belanja saja, tapi dari Iya. hibah tadi, Pak. Atau istilahnya itu kalau di barang milik negara atau barang milik daerah itu transfer, Pak. Transfer masuk. Kalau berkurang itu namanya transfer keluar. Ya Pak. Ya, Iya, oke. benar, Pak. Jadi
caleg ini merupakan apa ya? Laporan keuangan kan angka-angka, caleg ini membahasakan manusia. Jadi orang yang baca laporan keuangan itu paham, paham laporan keuangan. Oh, ternyata aset nambah itu 34 juta dari belanja modal, kemudian yang lain dari transfer atau dari hibah dari mana. Aset ini berkurang, oh ternyata ada penghapusan. Nah, itu di sini, ini. Di sini. Inilah di calegnya Pak Agung. Coba Pak Agung isi dulu ya penambahannya ini, penambahan kenapa, pengurangan kenapa, ketemu saldo akhir itu nanti Bapak selesaikan dulu, nanti baru kita bisa diskusi. Kalau bisa sehari 2 hari ini selesai Bapak Ibu. Kantor akuntan publik sudah nunggu, jangan sampai apa jadi permasalahan di kemudian hari. Gimana Pak Agung, ada pertanyaan lagi? Ya Pak, nanti dicoba isi dulu Oke, Pak. tadi Pak Heri ya, Pak Heri. Ya Pak, Oke, silakan Pak. Pak, kami kan di grup satunya yang 15 puskes tersisa ya Pak. Jadi Iya, kami belum belum ada gambaran apa-apa. Kemarin saya sempat kontak ke salah satu kontak person dari KAP-nya juga belum direspon. Katanya mau ngirim Pak Heri file dari Puskesmas apa Pak? Sukaraja Nuban Pak. Su- Sukaraja Nuban. Iya, Oke, saya catat Pak. Kelihatan Bapak juga sudah oke itu, udah si pelakunya udah balance. sudah Pak. Cuma kemarin karena melihat teman-teman 15 puskes yang lain sudah bergerak, kok di KAP kami memang belum gitu loh Pak. Cuma saya ini keuntungan buat kami Pak, karena juga kami Ya, bisa melihat contoh-contoh dari puskesmas lain. Yang ingin saya tanyakan Pak, eh, sifat dari KAP ini memang auditor ya Pak ya. Jadi iya, iya, kami kan sudah kedatangan, kebetulan kami kedatangan BPK di awal-awal dulu Pak, dan iya, sudah ada beberapa yang apa ya tersampel lah. Dan kami juga terbiasa dari pagi juga sampai sore. Dan apakah nanti hasil auditor ini berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan BPK, Pak? Itu yang iya. pertama. Yang kedua, kalau toh memang ada temuan di level auditor eksternal ini, apakah kita juga, maaf nih, buruk-buruknya kata kita ada pengembalian yang nanti akan mungkin di apa ya hasilnya akan dikoordinasikan dengan BPK dan Dinas Kesehatan. Kemudian Pak, yang ketiga, permasalahan ini auditor eksternal ini apakah apa ya nanti kan juga kita ada pemeriksaan inspektorat Pak. Nah, dengan sudah adanya pemeriksaan di auditor eksternal ini juga apakah sudah aman di tingkat pemeriksaan internal kami Pak? Itu. Kemudian berkaitan dengan eh, kemarin neraca Pak. Neraca kan angkanya bergeser semua Pak. Bergeser itu kan berarti kita hanya merubah di aset ya Pak, bukan di LRA-nya ya Pak. Begitu bukan Pak? Atau kita harus merubah LRA juga? Mungkin itu Pak yang saya tanyakan karena saya juga bingung Pak. Baru pertama kali ini kami ketemu dengan KAP memang masih belum ada bayangan sih Pak. Gimana ke depannya, gimana nanti hasil auditornya, apakah ada temuan atau apa. Kita juga masih belum ada bimbingan secara khusus Pak tentang hal ini. Mungkin bisa dibantu Pak untuk supaya kami ini ada pencerahan. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Heri Purnomo dari Sukaraja Nuban Pak ya, betul ya? Ya Pak. Iya, Sukaraja Nuban ya. Ya betul Sukoharjo Nuban. Ya, baik Pak. Nanti kita cek laporan keuangan Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi yang berhak memeriksa audit laporan keuangan itu cuma 2 Pak. Dengan adanya Undang-Undang Akuntan Publik, yaitu BPKRI, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sama Kantor Akuntan Publik. Kalau terkait dengan audit laporan keuangan, selain itu tidak berhak Pak. BPKP pun tidak berhak Pak. Inspektorat kabupaten, kota, provinsi, itu nggak berhak melakukan audit laporan keuangan.
Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk memberikan opini akuntan atas kewajaran penyajian laporan keuangan, Pak. Namanya kewajaran penyajian ya. Wajar itu beda dengan benar. Nah, seharusnya dari awal sejak BPK masuk sudah didampingi oleh KAP. Kan gitu. Nah, begitu BPK turun ke lapangan itu didampingi oleh KAP. Nah, kantor akuntan publik itu mengaudit untuk dan atas nama BPK, Pak. Untuk dan atas nama BPK. Jadi akuntan publik yang mengaudit itu adalah akuntan publik yang terdaftar di sebagai partner BPK RI, Pak. Nah, partner BPK RI itu yang perlu kita secara makro saya sampaikan. Yang kedua, di regulasinya di Permendagri 79 2018 tentang BLU bahwa eh, laporan keuangan BLUD itu wajib diaudit oleh auditor eksternal pemerintah. Nah, auditor eksternal pemerintah itu adalah BPK RI atau kantor akuntan publik yang terdaftar di BPK RI atau istilah sekarang itu partner BPK, Pak. Nah, itu titik tekannya. Tujuan auditnya adalah untuk memberikan opini kewajaran penyajian laporan keuangan. Itu satu titik itu yang kita sepakati. Terus kemudian kalau ada audit intern, nah, dari intern maksudnya intern pemerintah Kabupaten Lampung Timur, apakah dari inspektorat, dari dinas kesehatan, itu sifatnya audit operasional atau audit kinerja. Dari audit operasional atau audit kinerja nanti kalau ada koreksi pengembalian otomatis akan mempengaruhi koreksi di laporan keuangan. Begitu juga nanti BPK akan melakukan audit kalau ada koreksi ya akan mengoreksi laporan keuangan, yaitu dari pengembalian itu kan itu yang perlu kita sampaikan. Terus kemudian kalau ada koreksi-koreksi tadi itu kita lihat koreksinya kaitan dengan kas atau koreksinya tidak kaitan dengan kas. Kan kalau koreksi itu kaitan dengan kas dia akan mempengaruhi LRA, Lapsal, Lakpa. Tapi kalau koreksi tadi tidak terkait dengan kas, dia hanya terkait dengan akrualnya saja, yaitu neraca, LO, LPE itu akrual, Pak. Nah, meskipun koreksi kas juga akan berpengaruh kepada yang akrual, neraca, LO, LPE. Itu akan berpengaruh di situ. Contohnya nih, misalkan belanja Bapak Ibu, oh bukan 100.000 nih, yang belanja yang benar cuma 95.000. Kan ada 5.000 kan pengembalian nih, otomatis kas Bapak akan nambah dan beban Bapak akan berkurang. Nah itu akan kaitan dengan accrual basisnya Bapak. Jadi kalau kok kesannya auditor itu banyak, ya memang iya, praktek di negara kita begitu. Ada inspektorat, ada BPK, ada BPK RI, ada BPKP, ada KAP, ya memang regulasinya begitu, Pak. Regulasinya begitu. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati dalam hal menjalankan organisasi Bapak Ibu. Kan? Nggak perlu takut, nggak perlu gamang, Pak Bapak Ibu. Yang penting kita mengikuti regulasi yang ada, kita apa namanya sesuai dengan RBA kita, belanja sebagaimana mestinya, tidak ada hal yang sifatnya fraud, ya nggak apa-apa, nggak masalah Pak. Itu Pak Heri ya, memang itu Pak. Jadi auditnya, audit BPK, audit KAP itu hampir mirip. KAP yang audit juga KAP bekerja untuk dan atas nama BPK RI. Tujuannya adalah untuk memberikan opini kewajaran penyajian laporan keuangan. Jadi titik tekannya di situ. Kalau audit oleh pihak lain itu bukan audit laporan keuangan, tapi audit kinerja, audit operasional. Jadi audit itu banyak, Pak. Ada kinerja, ada operasional, ada ketaatan atau kepatuhan, ada audit keuangan. Nah, itu pilah-pilahnya di situ. Oke, nggak apa-apa, Pak. Pak Heri, Sukaraja Nuban, nanti kita lihat ininya laporan si pelakunya seperti apa. Udah bikin caleg belum kan gitu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Ya, Oke, Pak. silakan Bapak Ibu Terima kalau ada pertanyaan lagi, Pak Heri mungkin nanti kita bisa diskusi lebih khusus Siap, Pak. pemahaman-pemahaman secara makronya Bapak Ibu. Siap. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih Pak Heri. Oke, silakan Bapak Ibu ada kesulitan bikin CLK-nya. Yang penting Bapak Ibu coba dulu bikin CLK, nanti kita diskusi lebih lanjut. Silakan. Mungkin ada dari puskesmas lain yang sudah pengalaman di audit. Ini saya sengaja ngundang dari Lampung Tengah, ngundang dari mana? Lampung
barat, dari pesisir barat, dari Pringsewu, mungkin sudah ada pengalaman di audit atau apa, boleh cerita di sini. Silakan Bapak Ibu. Pak, mau izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kemarin kan salah satu PR kami dari KAP Komarudin itu kan ada angka aset yang di neraca sama di LAK itu berbeda. Nah, yang itu yang mau saya tanyakan tadi kan kalau Bapak yang di uraian laporan keuangan yang di bawah itu kan yang dimasukin aset itu penambahan nggak cuma dari BLUD ya Pak, tapi juga yang dari dinas juga dimasukkan. Ya. Nah, kalau yang di LAK itu apakah sama apa enggak Pak? Yang kalau sekarang saya lihat yang di LAK yang di si pelaku itu penambahan asetnya cuma yang dari belanja BLUD gitu Pak. Nah, selanjutnya perlu dimasukkan enggak yang dari dinas juga itu dimasukin itu enggak? Soalnya kemarin pertanyaan mereka itu kok beda di neraca itu penambahan asetnya 161 juta sekian-sekian, tapi kalau di LAK-nya kok cuma 17 juta gitu. Ya, jadi begini Bu, di LAK itu namanya di aktivitas investasi ya. Itu ada arus masuk, arus keluar. Arus masuk itu dari penjualan aktiva tetap. Arus keluarnya itu dari belanja modal, Bu. Jadi penambahan aset di LAK dengan penambahan aset di neraca atau LP beda. Karena biasanya penambahan aset di neraca sama LP itu karena ada hibah. Ada transfer masuk. Nah, transfer masuk ini kan nggak ada hubungannya dengan uang. Namanya juga arus kas kan, uang masuk, uang keluar. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa nambah aset di neraca sama LPE beda dengan nambah aset di LAK? Ya jelas. Nambah aset di LAK itu nambah aset dari aktivitas eh, investasi ya. Investasi itu uang keluar untuk nambah aset. Nah, itu uang clear keluar. Kalau aset yang jumlah neraca sama LP itu aset dari belanja modal maupun aset dari transfer masuk atau aset dari hibah. Jadi beda itu. Tapi kalau tidak kalau nambah asetnya tidak ada hibah pasti sama. Pasti sama gitu. Gitu. Jadi LAK itu nggak bakal uang masuk, uang keluar. Sepanjang transaksi tidak ada hubungannya dengan uang, itu nggak akan masuk LAK. Gitu. Itu Bu Tiwi ya. Ya, oke. Nggak apa-apa. Bertanya itu ada dua hal tuh, ngetes uh, atau sinanya nggak tahu kan gitu, nggak apa-apa itu. Oke, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari KAP nanti saya diinfokan, bisa saya bantu jawab. Tenang aja, saya duduk di pihak Bapak Ibu. Meskipun KAP itu teman-teman saya, tapi saya independen, nggak akan intervensi beliau. Oke, silakan Bapak Ibu. Sudah jelas Bu Tiwi? Pak, terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih. Silakan. Coba nanti kemarin seingat saya, secatatan saya yang saya kerjakan saya dengan Bu Siska 34 puskesmas sudah selesai. Tapi nanti kita terakhir lagi ada yang transaksi anomali. Nah, Bu Zulaika Raman Utara saldo awal persediaannya beda dengan saldo awal di berita acara. Itu bagaimana? Terus nanti kita menyiasatinya seperti apa. Terus kemudian beban persediaan otomatis negatif. Artinya Bapak Ibu nggak pernah pakai persediaan dong kan gitu. Padahal salah di saldo awal itu koreksinya bagaimana? Ini juga nanti kita koreksi juga itu. Nanti disampaikan ke Dinas Kesehatan, disampaikan ke BPKAD sehingga neraca awal Ibu 2024 benar kan gitu. Terus kemudian Labuan Maringgai, saya ingat-ingat aja ini yang Labuan Maringgai juga agak ruwet tuh. Dia ada uang muka belanja, ada kas lainnya, ada utang pajak. Nah, itu nanti Bapak Ibu ke depannya jangan sampai terulang lagi. Akhir tahun itu nggak boleh ada uang muka belanja. Jadi harus clear itu. Kalau antar bulan itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai akhir tahun ada uang muka belanja atau belanja dibayar di muka, itu akan repot karena kasnya akan tidak sama. Terus kemudian jangan sampai ada pajak yang belum di-store sampai dengan akhir tahun. Nah, itu secara aplikasi nggak mengizinkan itu gitu. Oke, silakan ada pertanyaan lain silakan. Cukup jelas? Kalau cukup jelas, silakan dilanjut bikin CLK, terus kemudian. Izin bertanya. Oke, Bu Weni, siapa ini? Oke, Bu Weni. Iya Pak.
Izin bertanya Pak, kami Ya. Puskesmas Sukadana itu ada hibah dari Dinas Kesehatan berupa barang. Nah, itu bisa itu berarti tidak masuk di LAK Pak ya? Oh, masuk, masuk, masuk. Oke, nanti Bapak Ibu yang punya apa obat atau persediaan yang yang diterima dari Dinas Kesehatan tolong diinfokan ya di grup, nggak apa-apa, nanti aplikasinya saya update. Kan nggak semua ya, apa semua puskesmas terima obat dari Dinas Kesehatan? Semua. Semua? Semua Pak, semua. Ya nggak Iya. apa-apa. Nanti koreksinya adalah di beban. Beban persediaannya berkurang, apa nambah, ekuitasnya nambah. Kan nggak apa-apa itu. Nanti kita update aplikasinya. Kemarin saya khawatir di apa eh, aktifannya belum klop, ternyata aktifnya klop. Nanti kalau ada hibah obat dari Dinas Kesehatan nanti kita update. Bebannya berkurang, ekuitasnya nambah. Tetap saldonya sama sih. Nggak akan berubah neraca. Cuma ngubah LPE sama ngubah di LO. Nggak apa-apa, nanti datanya saya dikasih. Kemarin diserahkan ke saya kan cuma berita acara itu. Berita acara saya bingung itu mana ini anunya apa misahin satu-satu. Oke, nggak apa-apa ini tahun pertama biasanya masih ruwet baru tahun pertama. Oke. Nanti tugas saya juga Bapak Ibu sampaikan juga data obat atau persediaan yang Bapak Ibu terima dari Dinas Kesehatan. Per puskesmas ya Bapak Ibu kita lewat grup aja. Nanti aplikasinya saya update langsung di situ, saya kirim ulang. Oke. Siapa? Pak, Oke. mohon maaf, bertanya lagi Pak. Oke, Bu Beni. Iya Pak, izin Pak. Kalau kami kan dapat hibahnya berupa obat ada dari dinas, tapi juga kami dapat hibah alkes Pak berupa barang Oh, mesin kalau fogging Alkes dan sudah clear. A2SG. Aktifat tetapnya udah clear. Udah masuk neraca Sudah, kan? berarti itu udah Peralatan dan masuk Pak. mesinnya kan? Kalau Tapi kalau nilai IPA dalam bentuk aktifat tetap, peralatan dan mesin, mungkin bangun gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan sudah clear semua itu kemarin. Itulah namanya aktifat tetap. Sementara yang belum clear kemarin kan saya masih bingung karena waktunya terburu-buru pengen saya cepat clear. Yang persediaan hibah, obat, DHP, mungkin ada ATK yang terima dari Dinas Kesehatan itu yang belum saya pilih satu-satu itu. Coba nanti di grup saya disampaikan jumlah globalnya saja berapa obat yang atau persediaan yang Bapak Ibu terima dari Dinas Kesehatan. Kacaunya lagi kalau obat atau persediaan diterima tidak ada nilainya. Ini yang susah ini. Karena di akuntansi itu yang dicatat adalah nilai uang. Bukan paracetamol 10 pak, apa obat apa 10 pak, itu bukan. Infus 5 set, itu bukan. Tapi nilai uang atas paracetamol, atas infus, atau apa itu nilai uangnya berapa. Kan itu. Nah itu Bapak Ibu harus apa nanti pengalaman selanjutnya adalah kalau menerima ini tanya harganya berapa gitu dan kemudian hitung-hitungannya harus jelas gitu itu Bapak Ibu silakan Bu ini ada pertanyaan lagi minta tolong ya data obat yang Bapak Ibu terima dari Dinas Kesehatan nanti diupload di grup kita di grup yang pelatihan Februari itu siapa? saya update di aplikasinya Siap. Terima kasih banyak, Pak. Oke Baik Pak. Terima kasih ya Pak. ya siap makasih Bu Oke silakan Bapak Ibu Bapak izin bertanya dari Ya. Puskes Braja Lestari, Pak. Ya, oke, siap, Bu. Yang mau saya tanyakan jumlah beban yang di si pelaku dengan di SIPD kok beda ya, Pak? Ya, baik. Jadi Oke. begini, Bapak Ibu. Seperti saya uraikan tadi, di SIPD itu Bapak Ibu sebagai entitas akuntansi. Kalau si pelaku, ibu sebagai entitas pelaporan. Biasanya beda karena di SIPD hanya tiga kelompok belanja. Belanja pegawai, belanja modal. Belanja modal langsung ditarik menambah aktiva. Kan gitu. Nah, kalau pengen
apa namanya persis sama persis, Bapak Ibu harus rekon pengelompokan belanja. Kalau di kita di si pelaku atau di entitas pelaporan belanja itu kan dibagi lebih rigid ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya kelompok belanja. Boleh kita cek dari LO. Di LO. Di LO itu kan belanja lebih rigid. Nah, tapi secara jumlah total pasti sama. Karena kalau itu beda, neracanya nggak akan sama. Boleh kita cek. Nah, kan itu. Di LO kita ada belanja pegawai, barang persediaan, jasa, pemeliharaan, langganan, perjalanan dinas, penyusutan aset, penyisian piutang, beban bunga, kan itu. Ya, Itu di apa di LO Bapak Ibu sebagai entitas pelaporan akan rigid, mau nggak mau harus rigid. Nah, keakuratan jumlah angka ini tergantung di cash basis Bapak Ibu masukkan. Kalau Bapak Ibu cash basisnya valid, rinci, sesuai angkanya terverifikasi ya otomatis jadi LO, jadi LRA-nya juga akan terverifikasi gitu. Di LRA cuma dibagi menjadi dua, belanja pegawai, barang dan jasa sama belanja modal kan gitu. Tapi di LO akan rigid, akan banyak kan itu. Jadi itu Bu ya, kalau memang ini 2026 itu pertama kali kita Bapak Ibu diaudit, terus kemudian nyusun laporan keuangan sebagai entitas pelaporan. Tapi diharapkan ke depan kalau berkenan dari pihak pihak-pihak yang berwenang di pemerintah Kabupaten Lampung Timur, seharusnya aplikasi kita yang pelatihan kemarin itu dulu titik awalnya itu. Dari situ nanti dihasilkan dihasilkan SP3. SP3 nanti disampaikan ke dinas, dinas disampaikan ke BPKD jadi SP2. Dari SP2 baru diinput ke SIPD kan gitu. Tapi sekarang balik ini. Data-data laporan keuangan 2025 diambil dari neracanya, kemudian dimasukkan ke aplikasi si pelaku, terus realisasi belanja Bapak Ibu dimasukkan ke cash basis, sheet cash basis si pelaku, jadilah laporan keuangan sebagai entitas pelaporan gitu. Kalau pengen apa membandingkan sama ya boleh nanti kita rekon istilahnya, rekon. Kan gitu. Ini prosesnya kita terbalik nih. Barangnya sudah jadi baru kita susun laporan keuangan sebagai entitas pelaporan. Seharusnya bukan begitu. Nanti kalau berkenan di 2026 dari awal bahkan dari RBA-nya pun harus akunnya udah jelas tuh. Mana akun belanja barang, akun belanja pegawai, akun belanja modal, barang juga dibagi-bagi. Belanja barang yang apa keperluan kantor, honor segala macam sesuai dengan bahkan akun standar yang baru. Itu lebih cakep tuh kalau dari awal sudah dikawal di RBA. Ternyata kemarin RBA Bapak Ibu kan masih gelondongan tuh. Kan itu juga menyusahkan juga waktu untuk pemisahan transaksi. Nah, nanti waktu diaudit Bapak Ibu kalau ditanya rincian belanja perjalanan dinas mana saja Bapak Ibu harus bisa menjelaskan ya. Jangan sepula nggak bisa menjelaskan angka ini datang dari mana nggak ada data dukungnya. Memang di si pelaku nggak bisa dihasilkan buku besar, memang nggak bisa itu karena kita kan sifatnya shortcut gitu. Jadi Bu itu ya Bu, siapa tadi iya saya Pak, nggak Bu tertampak. Indah Pak. Ya kaitan kenapa beda LO si pelaku dengan LO di SPD karena beda. Tapi secara global jumlahnya harus sama. Karena kalau itu nggak sama pasti di neracanya nggak balance, neracanya nggak ketemu. Kan gitu. Kalaupun ada hal yang perlu diskusikan boleh nanti kita diskusi. Kita sama-sama belajar kan. Baik Pak, terima kasih Ya, Pak. siap. Oke, silahkan. Jadi tugas Bapak Ibu sekarang adalah nyusun CALK, terus nanti mau saya di-share data persediaan yang diterima dari Dinas Kesehatan, dari data persediaan yang Bapak Ibu terima dari pihak lain, atau persediaan yang Ibu peroleh tapi Ibu tidak membeli. Nah, itu dari siapa nanti saya update aplikasinya. Oke. Pak, izin bertanya satu lagi, Pak. Berhubung Oke, boleh lagi dipilih. membahas yang LO, ini saya mau nanya, kenapa kalau di SIPD itu pendapatan hibah tuh dimasukkan, hibah itu kayak pendapatan persediaan dan obat yang dari dinas, sedangkan kalau di si pelaku LO-nya itu kenapa pendapatan hibah nggak dimasukkan, Pak? Ya, nah ini eh tentang hibah ini, tentang dari Dina apa ini kebijakan akuntansinya seperti apa ini
bisa beda-beda ini. Kalau dulu saya mengartikan, kalau itu hibah yang dalam bentuk aktiva tetap, itu masuk ke ekuitas. Kalau hibah yang dalam bentuk aset lancar, itu masuk ke pendapatan. Kan gitu. Tetapi, tetapi ada perkembangan selanjutnya, treatment akuntansinya belum sepakat nih. Karena nanti laporan keuangan Bapak Ibu itu kan akan dikonsolidasikan. Akan menjadi satu. Nah, di kebijakan Lampung Timur, itu hibah-hibah tadi itu akan diakui sebagai apa? Apakah menambah ekuitas atau sebagai pendapatan? Kan gitu. Nah, kalau di kabupaten lain saya mengartikan bahwa yang kalau hibah dari aset lancar itu akan diakui sebagai pendapatan. Jadi persediaan pada pendapatan. Terus kemudian ada pendapat lagi kalau hibahnya dalam aset tetap itu aset tetap pada ekuitas. Kan itu. Nah, ini juga belum sepakat nih di berbagai daerah gitu. Nah, kalau untuk Lampung Timur saya mencoba menggunakan pendekatan hibah apapun, baik aset tetap maupun aset lancar, nanti masuk ke ekuitas. Nah, nanti kalau dikonsolidasi nanti akan saling hapus, di LKPD-nya akan saling hapus. Kan gitu. Beberapa bulan yang lalu Bu Rahmawati tanya ke saya usulkan baik hibah aset tetap maupun aset lancar itu masuk ke ekuitas. Kenapa? Masuk ekuitas nanti toh akan dikonsolidasi dan saling hilang gitu loh. Gitu. Nah, nanti kalau memang belum ada kesepakatan nggak apa-apa, kami menyesuaikan gitu. Di kebijakan akuntansinya kita sesuaikan bahwa akan masuk ke pendapatan ya kaitan dengan hibah aset lancar. Tapi kalau hibah aset tetap lebih pasnya ke ekuitas. Jadi dia masuk ke LPE bukan masuk ke LO. Kan gitu. Oke, Bu Tiwi, makasih. Nanti kita diskusi lebih lanjut kaitan hibah ini, Bu. Karena di kebijakan akuntansi untuk BLUD-nya itu belum ada ya. Di rumah puskesmas maupun rumah sakit juga belum ada itu. Ya, jadi ini baru tahun pertama, nanti kita rumuskan lebih lanjut gitu. Tapi yang nggak boleh salah, nggak boleh berubah, berbeda itu adalah angka neraca. Karena neraca ini akan terbawa terus ini. Saldo akhir 2025 akan menjadi saldo awal 2026. Terus ini akan terbawa. Tapi kalau LO, LAK, atau rekening istilahnya rekening nominal, LRA, Lapsal itu akan hilang tuh. Tahun berikutnya udah nggak terbawa lagi. Tapi yang neraca akan terbawa terus. Itu Bu Tiwi ya. Nanti boleh kita diskusi lebih lanjut. Ya, Ini Pak. bulan Makasih, Mei Pak. ini bulan saya fokus ke Lampung Timur nih sampai audit selesai nih. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kemarin ada yang tanya ke saya. Kenapa di 2024 kosong? Nah, 2024 tanggung jawab Bapak Ibu nih untuk mengisinya. Kalau ke saya fokus di 2025. Kan ini juga jadi perbedaan nih. Ada kantor akuntan publik yang melihatnya tahun buku yang berkenaan, tidak perlu komparatif. 2024-2005 nggak perlu diperbandingkan. Tapi ada kantor akuntan publik yang terbandingkan. Kalau zaman saya dulu harus terbandingkan. 2024 dan 2005 itu harus terbandingkan gitu. Tapi ada juga nggak terbandingkan. Tapi kalau KAP mintanya terbandingkan, tugas Bapak Ibu itu ngisi 2024-nya ya. Kenapa 2024 hanya ada ekuitas awal tanpa ada mutasi selanjutnya? Tugas Bapak Ibu melihat dari LPE, dari SIPD, dimasukkan di situ. Nanti akan ketahuan, bisa terbandingkan gitu. LRA kenapa tidak 2024 kosong ya? Karena Bapak Ibu belum ngisi 2024 kan gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Gak apa-apa Bapak Ibu, nanti kita sama-sama terus berkolaborasi, terus saling tukar informasi. Oke, silakan Bapak Ibu ada pertanyaan. Mohon dibantu ya Bapak Ibu ya data persediaan yang Bapak Ibu terima dari dinas. Berapa jumlahnya? Nanti jumlah totalnya aja. Nanti si pelakunya saya update, saya email ulang ke Bapak Ibu. Terus yang kedua, Bapak Ibu bikin CLK. CLK-nya coba disusun. Kalau bisa sehari ini selesai, kita besok bisa diskusi lagi. Kan gitu. Oke. Izin tanya Pak, Oke, Pak. Silakan, Pak. Pak Eri. Pak tadi persediaan kan masih belum fix ya Pak ya dari Dinas Kesehatan. Persediaan dari Dinas Di, Kesehatan belum ada. maksudnya saya juga Bapak tadi kan minta persediaan gitu loh Pak.
Saya juga Iya. uh, Kalau saya lihat persediaan secara jumlah global saya sudah dapat Pak di Sipilaku sehingga saya sudah update. Sekarang persediaan yang Bapak terima dari Dinas Kesehatan berapa Pak? Bisa oh ketahuan nggak? gitu. Ini mau saya cari dulu Pak. Iya, boleh. Nanti Bapak upload di grup WA kita ya Pak ya. Nanti saya update di Ya. aplikasinya. Terus di LO saya Pak, di LO Apa Pak? Sukarajaya Nubal itu di LO laporan LO ya, boleh Pak Eri. Gimana uh, Pak? itu persediaannya minus Pak. Itu gimana ya Pak? Gimana? Ya minus karena Bapak di LO minus karena saldo awalnya kekecilan. Oh Seharusnya nggak gitu. minus itu salah, itu transaksi abnormal saya sebutkan. Itu nanti kita koreksi persediaan awal. Raman Utara, saya Persediaan ingat awal banget tuh Raman Utara ini juga minus beban persediaannya. berarti gimana Pak? Harus Nah, itu. koreksi persediaan awal. Nanti persediaan nambah ekuitas, Pak. Persediaan nambah, ekuitasnya Hmm, nambah. Nanti di tahun 2024-nya ekuitasnya kita koreksi, Pak. begitu. Ya 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 Pak. Iya. Nanti saya buat dulu ya Pak. Nanti Iya, koreksi boleh Pak Eri. sama-sama. Bapak uraikan dulu persediaan 2024 Bapak Ibu itu berapa? Satu. Yang kedua adalah persediaan yang diterima dari Dinas Kesehatan berapa? Tadi memang ada beberapa yang beban persediaannya minus. Nggak mungkin nih minus. Ini pasti salah. Nggak mungkin dong masa Bapak Ibu nggak menggunakan bahan 1 tahun kan? Nggak mungkin. Nggak ngasih obat, nggak beli, nggak pakai ATK kan? Nggak mungkin juga itu 1 tahun nggak pakai itu kan? Ya Pak, siap Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, yang penting sambil jalan Bapak Ibu bikin CALK-nya dulu ya. Ya Pak. Oke, yuk silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Mungkin dari kabupaten lain ada yang gabung, mungkin ada pengalaman yang sudah diaudit. Ada pesisir barat, dari Pringsewu, dari mana? Dari Lampung Tengah. Mungkin boleh, pengalaman-pengalaman boleh. Karena begini, kalau saya sih punya prinsip, puskesmas dimanapun tuh sama. Mau di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa itu sama. Proses bisnisnya sama. Yang membedakan adalah transaksi-transaksi keuangan saja yang agak beda. Kebijakan akuntansinya aja yang beda. Kan gitu. Contoh tadi, eh, obat yang diterima dari dinas itu diakui sebagai pendapatan atau penambah ekuitas. Itu kan beda-beda itu. Yang mana kita rumuskan. Terus apa ya? Misalnya penyisian piutang. Apakah mau ditampilkan neto atau bruto? Itu ya itu kebijakan akuntansi masing-masing. Tapi itu bisa kita seragamkan itu. Kita contoh gitu. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Biasanya kalau belum praktek masih ini ya, masih belum tergambar ya. Tapi kalau nanti sudah Bapak Ibu ketik, Bapak Ibu bikin CLK-nya, nanti akan tergambar itu bagaimana hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan. Oke, silakan Bapak Ibu cukup langsung bisa kerja. Cukup Pak. Oke, Pak Agung mungkin ada tanya atau sudah praktek belum? Bikin. Sudah Pak. Nanti Oke, dibenerin boleh. lagi Pak. Dibenerin lagi nanti. Ya. Pokoknya saya 1 minggu ini full Lampung Timur nih. Nah, meskipun fisik saya di Bandar Lampung, tapi jiwa saya di Sukadana ini. Oke, silakan. Tanya Pak. Oke, Bu Zulaika nih, Bu. Gimana, Bu? Pak, nanti kemarin kan kami bebannya min, harusnya kan nggak boleh min ya Pak ya, Iya, untuk bebannya. Nanti kami perbaiki kalau misalnya ada kendala, nanti bisa ini ya Pak ya, bisa tanya lagi ya Pak. ya boleh. Ini Siap, Bu, masih Bu Zulaika. Saya ingat sekali punya Ibu itu persediaan awalnya di laporan keuangan sama persediaan awal Ibu di berita acara itu beda. Oh ini kok jauh, tapi saya kan patokannya adalah laporan keuangan jadi dulu, kayak masalah koreksi nanti kan mudah, Bu. Sehingga DLO beban persediaan itu minus, kan gitu. Ngitung beban persediaan itu bagaimana sih caranya? Persediaan awal ditambah belanja dikurangi persediaan akhir. Itulah ketemu nanti namanya beban persediaan. Nah, beban persediaan ini apa? Beban persediaan itu adalah
persediaan yang Bapak Ibu konsumsi atau Bapak Ibu gunakan untuk memberikan pelayanan. Nah, itu akan masuk di LO. Oke. Nanti nanti Ibu Ibu kasih data persediaan awal saya berapa, Aman Utara, kemudian persediaan yang Ibu terima dari Dinas Kesehatan itu berapa. Nanti saya bantu update di si pelakunya, Bu. Oke, siap Pak. Oke. Makasih Pak. Terus Labuan Maringga ada ikut nggak ya Labuan Maringga ya? Labuan Maringga ikut nggak, Bu? Siapa ya namanya? Lupa saya. Agak menarik nih Labuan Maringga ini. Transaksinya komplit. Gimana alokasinya ya? Alokasinya Nggak ada, nggak gabung Labuan Maringga. Boleh nanti karena berbagai sibukan belum sempat gabung iya, iya. pagi ini. Nanti boleh diskusi dengan saya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup? Oke, baik kalau cukup. Pak, senang Pak. Oke, pas. Oke. Kemarin ada bentar, Sidorejo ini kalau saya lihat ada penurunan ini tanah ya. Sumberjo coba saya lihat. Kok saya ingat-ingat ada penurunan tanah. Tapi hilang kan? Oh ya. Tapi kan tempatnya di Pulau Sumatera ya, Pak. Tapi memang ada tetangga ya. Pak Made, Sumberjo bisa nyimak? Bisa, Pak. Oke, saya share screen. Nah, Sumberjo bisa terlihat? Kelihatan, Pak. Ya, ini tanah, Pak. Tanah ini, Pak. Nanti kelihatannya kalau nilai tanah berkurang itu akan menjadi suatu pertanyaan. Karena prinsipnya tanah negara itu nggak boleh berkurang. Nah, Bapak tanyanya dulu dari 211 juta menjadi 206. Berkurang 4,4 juta. Ini mudah-mudahan cuma berkurang nilai, Pak. Jangan berkurang luasan ya, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi nanti dari Bapak tanah berkurang sebesar 4.400.000 ini karena koreksi nilai, jangan koreksi luas, Pak. Pengalaman saya di barang milik negara, barang milik daerah, kalau tanah berkurang itu sangat sensitif ini. Tanah negara ini kan gitu bahasanya kan. Nah, mudah-mudahan 4,4 juta ini hanya koreksi nilai, bukan koreksi luasan. Apakah salah catat nilai atau apa silahkan. Kan gitu. Itu nanti gimana? Maksudnya cari klarifikasi apa ini ya? Kita klarifikasi apa ini sebaiknya Pak tahu? Bapak, coba tanyakan ke mana ya Dinas Kesehatan atau ke BPKD ya tanah di neraca awal kami 211. Kok neraca 2025 jadi 206 ini bagaimana gitu? Oh iya Pak, iya. Apa salah pencatatan atau salah apa ini Pak? Oh Pak Made nggak tahu koreksi kurangnya itu kenapa nggak tahu? Belum saya ini tanyakan ini Pak. Ya. Saya lihat Ya. juga ya kok ini menurun ininya nilainya kok. Iya. Ya. Mungkin nanti kita tanya ke apa namanya bendahara barang di dinas dulu Pak ini. Ya, bendahara barang Bapak di puskesmas. Pak ini kenapa turun ya gitu? Oh iya, iya Pak. Saya kalau turun peralatan dan mesin, gedung bangunan, JIJ, saya nggak begitu fokus. Tapi kalau begitu turun nilai di tanah itu harus ada klarifikasi. Turunnya kenapa? Apakah luasnya berkurang, diambil orang, atau koreksi nilai? Nah, koreksi nilai kenapa? Ini harus ada penjelasan itu Pak Made. Ya Pak, saya nggak tahu karena mungkin apa ada pemekaran puskes ini ada hubungannya, saya juga nggak tahu Pak. Ya, mungkin peluasan jalan Pak. Jalannya diluaskan kurang berapa meter sehingga tanahnya luasnya berkurang. Nah, itu perlu penjelasan Pak. Iya Pak, iya. Ya, oke. Siap. Terima kasih Pak Made ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti tugas saya
sambil menginventarisasi transaksi abnormal dari masing-masing puskesmas. Satu. Yang kedua, eh, saya update si pelaku setelah Bapak Ibu sampaikan data awal persediaan, mungkin ada koreksi-koreksi, nanti kita update si pelaku sama persediaan yang Bapak Ibu terima dari Dinas Kesehatan. Itu berapa, nanti kita koreksi di si pelaku. Mudah-mudahan itu yang bisa kita lakukan dalam waktu 1 minggu ini. Terus yang berikutnya yang Bapak Ibu perlu lakukan yaitu data-data yang diminta oleh KAP mungkin segera dipenuhi Bapak Ibu supaya pekerjaan KAP juga cepat selesai. Nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya dispute ya, hal-hal yang sifatnya jadi bahan diskusi, nanti bisa kita diskusi bersama. Mungkin cukup Bapak Ibu, waktu 1 jam juga. Kalau udah cukup, terima kasih sekali. Mungkin dari Bapak Ibu kabupaten lain mungkin ada pengalaman, apakah sudah seperti apa perkembangannya, nanti bisa saling share. Mungkin dari pesisir barat, Pak Yuda ini udah ada. Tadi ada dari Mesuji juga mungkin sudah ada. Dari Lampung Barat mungkin bisa sharing pengalaman. Sama-sama puskesmas nih. Cuma lokasi aja yang berbeda, tapi proses bisnis sama. Sama kebijakan-kebijakan akuntansi aja. Itu udah ranahnya administrasi lah ya. Itu yang membedakan. Tapi secara prinsip operasional, secara transaksi, secara budaya, secara kultur hampir sama. Saya beberapa kali mendampingi puskesmas. Cukup Bapak Ibu? Atau dari Bu Siska atau dari Pak Endrianto ada tambahan Pak? Cukup, Pak. Oke, Monitor baik. aja, Pak. Ya, siap Pak Hendri, siap Pak Hendri dari Simpang Pematang, siap. Kalau udah cukup, baik Bapak Ibu, untuk waktu kita lebih efektif, efisien, kita cukupkan sekian diskusi pagi ini, awal pekan ini. Silahkan Bapak Ibu berproses di CALK, nanti kalau ada kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke saya, bisa didiskusikan ke saya, baik Japri maupun lewat grup, boleh lewat email, boleh. Terus kemudian yang kedua, saya dikasih data tadi, nanti segera saya update si pelaku, nanti saya email ulang kepada Bapak Ibu. Saya relatif lebih pas dengan email, karena kalau email ini relatif tersimpan lama. Kalau WA kan hang, saya hapus semua, nanti kesulitan data kan itu. Oke. Kunci pertama yang Bapak Ibu nggak boleh selisih adalah kas. Kas itu harus pas itu, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, W Jepara ya, W Jepara kemarin kasnya harus, kas itu Bu, nggak boleh kasnya berubah. Kalau kasnya berubah repot nih nanti gitu kan. Oke, Bapak Ibu, Baik, Pak. jika sudah cukup, tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian pagi ini diskusi kita. Nah, kalau bila perlu nanti besok kita Zoom lagi juga nggak apa-apa. Pagi tapi saya siang ada kerjaan, ada kegiatan lain pagi. Siang ada kegiatan, Zoom-nya pagi saja nanti supaya bisa lebih jelas lagi. Cukup Pak Endri? Cukup. Rianto? Terima kasih. Cukup Pak Endri, siap Pak Endri. Pak Bu Siska, terima kasih. Terus siapa lagi? Kalau sudah cukup, sampai ketemu berikutnya. Sukses selalu untuk kita bersama. Mudah-mudahan tidak jadi masalah. Mudah-mudahan sharing ilmu kita pagi ini cukup berarti. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, sampai ketemu lagi. Siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Niki dapat penghargaan. Iya, Pak. Itu udah lama. Kalau di Pemda dibagi-bagiin aja loh Mas Bas. Nggak ada di Indonesia. Kalau saya ini 30 tahun Pak.